Nggak taunya nama Turunggo Muda ini diganti sama dia, langsung dihapus set. Jadi Ketuanya orangnya punya kita ini yang rintis dari dulu ini dilengserin satu habis. Setelah kita orang dewasa ngerti gitu loh, aku ngerti, ada yang ngerti. Ini loh sejarahnya seperti ini. Gak bisa kita berontak, ambil alat kita, berdiri lagi dengan nama yang sama. dengan nama sama Turunggo Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan, perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi selaku senior ataupun pelaksana di organisasi kita, yaitu Kuda Lumping yang ada di Seputiraman, tepatnya di Rugbi Harjo 1 Seputiraman, Lampung Tengah. Yang saat ini alhamdulillah dari senior-senior yang sudah mendahului kita yang telah membuat organisasi ini, alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan selama 30 tahun lamanya, yang mudah-mudahan bisa seterusnya berjaya, berjalan aman, lancar, selamat sampai ke keturunan kita. Nah, gitu, kepada anak cucu kita, biar bisa melaksanakan apa yang menjadi kesenian ya Pak ya, yang dibilang bisa dibilang kesenian, seni budaya di Indonesia, kreativitas kita untuk anak-anak muda, penerus kita. Ya, ada yang pertama di bidang seni dan budaya, agar di Indonesia ini tidak punah dengan sendirinya. Untuk struktur organisasi. Untuk struktur organisasi dan pengurus itu berjumlah dan pengurusan Turunggo Muda beserta anggota sampai sekarang itu sekitar 25 orang Pak. Dari pemain, senior, ya dari remaja-remaja kita yang ibaratnya yang paten lah, itu ada 25 orang yang berkecimpung di organisasi kita. Adapun untuk saat ini ketua dari Turunggo Muda kita ini yaitu Bapak Agus Sutopo, yang diwakili oleh Bapak Mujiman beserta senior-senior. Adapun senior saat ini yang masih ikut aktif dalam aktivitas kita itu sekitar 5 orang sekarang Pak. Itu yang pertama ada Mbah Samijan, Mbah Daam, Mbah Samiran, Mbah Ruah, dan yang satu lagi itu Pak Disipon. Nah, itu dari senior-senior kita yang masih aktif. Adapun senior kita yang sudah mendahului kita, yang mendirikan ataupun bisa dikatakan yang ngerintis, itu ada Bapak almarhum Mbah Sutego, almarhum Bapak Sukani, almarhum Santoso, dan yang perempuan yaitu almarhum Mbak Lami. Ada alhamdulillah Pak, dari anggota kita ini 25 orang ini alhamdulillah dia pure dari hati nurani. Kalau di kesenian ini emang kita tidak akan mendapatkan sesuatu ataupun yang berharga, tapi di dalam hati kita orang 25 orang ini memang pure, kita ini murni
ingin mendirikan seni, bagaimana berjalannya seni dan menikmati seni. Itu aja Pak. Kalau masalah ibaratnya bayaran, kita memang tidak mengharapkan. Adapun kalau ada pun tanggapan, kita tidak akan bisa mengambil itu Pak. Itu emang benar, itu hak kita, tapi udah kesepakatan dari kita. Kalaupun ada dana yang masuk, itu kita kembangkan lagi ke organisasi kita Pak, untuk berjalannya organisasi. Jadi organisasi kita perbarui terus, alat-alat apa yang kita tidak layak kita perbarui terus, ya dari dana itu Pak. Alhamdulillahnya seperti itu. Turonggo Mudo itu berasal dari dua kata, turonggo, mudo. Turonggo yang bisa diartikan untuk bahasa Jawa yaitu jaran, atau yang di bahasa Indonesia kan yaitu kuda. Dan mudo itu kalau di bahasa Jawa kan nom, kalau di bahasa Indonesia kan yaitu muda. Jadi arti dari turonggo mudo yaitu kuda muda. Bahasa Jawanya jaran nom, yang penuh semangat, penuh energi, dan penuh kreativitas untuk di kesenian kita ini. Kalau di organisasi Turonggo Mudo ini, kalau ibaratnya keluh kesah itu banyak Pak. Keluh kesah kita itu banyak. Mungkin orang-orang memandang kita ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Tapi lek bosone wong Jawa sawang sinawang Pak. Orang menyawang kita enak, tapi belum tentu kita yang melakukan itu enak. Pernah saya mengalami paling berat, yaitu setiap kalau mau main yang namanya orang banyak ya Pak ya, dan anak muda-muda, sebagai saya ini sebagai pelaksana, susahnya kalau mau pentas itu untuk mengumpulkan orang anggota kita itu susah Pak. Dibilang susah ya kita tidak bisa, karena dia mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri. Tapi ya alhamdulillahnya dia pasti datang. Tapi yang kita alami ini beratnya ini kalau mau main di awal, kita ini untuk persiapannya yang berat Pak, terutama di transportasi. Yang kedua untuk persiapan ritual kita. Yang ketiga di persiapan pentas seni kita, itu yang berat Pak. Ya mungkin rekan-rekan banyak yang membantu, tapi untuk membantu kita ini untuk di awal, untuk di pertengahan sampai akhir acara, saya beli jempol kepada rekan-rekan. Tapi untuk di awal kita ini memang yang paling berat Pak untuk persiapan. Pernah sewaktu kita mau main, sudah terlanjur deal sama orang, kita sudah punya kesepakatan, di mana di pas hari H kita nggak dapat transportasi Pak, nggak dapat transportasi. Ya gimana caranya? Kita usahakan sampai nyewa becak Pak. Sampai nyewa becak. Ada itu 2 becak, yang pertama nyewa, yang kedua itu punya Mbah Samijan, punya becak. Alhamdulillah kita bawa naik becak. Itu cuma orang 5 Pak, cuma orang 5, karena yang lain nggak bisa hadir untuk pagi, nggak bisa, sudah izin tidak bisa membantu di pagi karena masih ada kesibukan. Ya gimana dengan orang 5 ini kita persiapkan Pak, apa yang menjadi acara, menjadi ritual kita persiapkan. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat ritual sesajennya. Itu yang kita ini, yang paling ibaratnya jangan sampai ketinggalan dulu itu. Untuk di pentas seninya
kita ini kan biar terlihat mewah, biar terlihat bagus, kita ini kan punya pendopoan itu Pak. Itu pendopoan itu yang seharusnya bisa dipasang oleh orang 10 cuma dipasang orang 3 Pak. Itu susahnya aduh luar biasa. Kalau dibilang keluh kesah itulah yang paling, setiap kita mau main, hampir setiap kita mau main itu yang pasang-pasang itu ibaratnya orang tahunya datang main pentas selesai, tapi yang di seksi persiapan dan pelaksana ini yang berat Pak. Nah, ini untuk pada saat membawa alat-alat kesenian itu kira-kira berapa? Itu kita pernah paling jauh itu 5 kilo Pak. Itu ya pertama kesepakatan sih dulu sempat karena nggak ada mobil Pak ya, adapun kita untuk nyewanya sudah nggak kuat kan gitu. Adanya ya becak, ya udah nah kita naik becak aja sampai itu pulang selesai acara itu, karena anggota sudah kumpul, pulang satu pokoknya bawa alat satu sampean diusungi manggul Pak, sing mlaku ya mlaku, sing nggo sepeda temane sepeda. Begini carane ben ibarat kita ini tadi berangkat bisa naik becak, pulang kita bareng-bareng lagi biar keguyuban kerukunannya kita masih terlihat di organisasi. Kalau ibaratnya berat lagi, kalau ibaratnya kita sesuatu pernah main, kita sudah mempersiapkan ritual, sajenan kita sudah komplitin, sudah kita lengkapin, kok pas ibaratnya dilalai ada orang kesurupan mintanya yang aneh-aneh, itu yang kita bikin pusing lagi Pak. Pernah ada? Pernah Pak, kita pernah ada. Di waktu itu kita kok ya pas kita nggak dapat janur, nggak dapat kelapa hijau. Saya pikir nggak apa-apa lah untuk kali ini kita tidak karena tidak di lingkungan orang desa, kita sempet nggak ada persiapan dari rumah, jadi kita nyarinya susah Pak. Kok ya pas dilalai ada orang kesurupan mintanya janur, itu yang kita berat Pak. Itu di ritual kita seperti itu. Oh belum Pak, pergamelan dari awal, dari gamelan kita ya pernah ibaratnya kalau di gamelan dhewe iki ora duwe gamelan Pak. Dulu orang dulu cuma mewarisi kita yaitu gong, kenong dan kendang, itu aja. Jadi untuk perkembangan zaman kita harus memperbanyak alat. Ya sempet kita mengomplitin, tapi kita pinjam Pak, pinjam ke organisasi lain, ke partner kita main ya, dari gamelan, dari pakaian, apa yang kurang di organisasi kita sempet dulu minjem Pak. Semua minjem bisa dulu, bisa dikatakan minjem. Tapi dari situlah motivasi anak-anak muda. Iya sih caranya berdua nggak repot jile-jile lebih. Yaitu kita cetuskan seperti kita harus ikhlas. Kalau kita emang ingin punya alat, kita harus ikhlas. Jangan kita mengharapkan bayaran. Kita rintis lagi dari nol. Apa yang belum kita punya, apa yang sampean mau, kita wujudkan, tapi dengan cara kesabaran dan keikhlasan. Itu aja. Sempat kita ini minjem alat sampai ke Merapi loh Pak, sampai ke Paes, jauh. Anak-anak suruh mulangin, geger nggak punya. Aduh, susi itu ya itu yang ini. Ya tapi alhamdulillah kita paguyuban kita, organisasi kita, alhamdulillah rukun, guyup, khususnya di daerah seperti Raman. Jadi kalaupun ada alat-alat yang kurang ataupun
pakaian, kostum, seragam ada yang kurang, kita masih punya partneran untuk saling gantian, saling tolong menolong, biar acara ini bisa sukses itu dalam pementasan. Benar nggak pada saat Pernah Pak, pernah banyak orang yang ini, apa sih jaranan, apa sih kayak gini. Nah, kalau bahasa Jawanya seperti itu Pak. Tapi ya kalau ibaratnya celotehan omongan itu emang makanan kita Pak, karena banyak orang yang nggak seneng daripada yang seneng, tapi dari situ kita bermotivasi. Pernah orang dulu menghina jaranan kita, jaranan elek, tangga, tapi belum tahu di mana kita akan ada waktunya biar dia bisa memaklumi, biar dia memahami, jaranan seperti ini lah. Bro, bahasanya nggak ketemu. Oh iya. Apa ya? Susah lah dibilang untuk menyadarkan masyarakat, terutama yang fanatik. Ada sih Pak, kalau ibaratnya kalau di agama ya Pak ya, mungkin ini kalau yang fanatik di agama, kalau jaranan kan ini mungkin dibilang Islam tapi Islam kejawen. Mungkin di Islam modern jaranan ini bisa dibilang apa ya, syirik. Nah, gitu. Tapi karena kita ini Islam tapi aliran kita kejawen, itu seni budaya yang ada di Indonesia kan gitu. Tapi kalau untuk Islam modern mungkin kita ini ada yang bilang bid'ah, syirik, memuja setan. Tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita menikmati seni yang sudah diciptakan oleh leluhur-leluhur kita. Itu Pak. Kalau untuk tapel Pak, mungkin orang-orang dulu dia mendatangkan tapel atau barongan itu dari orang Jawa asli, Jawa Timuran. Itu ya emang yang bisa bikin orang Jawa Timuran Pak, Tulungagung, Kediri. Untuk khusus untuk daerah kita di Seputiraman ini belum ada untuk dulu yang suka bikin. Tapi dengan perkembangan zaman dari sekarang ini, anak-anak sudah bisa menciptakan karya seni yang saya bilang bisa dibilang 4 jempol untuk mereka. Kreativitasnya untuk perpatungan pahat seni. Ini contohnya nih Pak, bisa dilihat nih. Ini karya-karya anak kita sendiri, anak cucu kita sendiri, anak-anak muda. Dia bisa menciptakan sesuatu yang menurut mereka pantas di seni. Inilah dia, imajinasinya bisa disalurkan melalui ini.